teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Gracia Natalin di channel Dari Desa. Pada video kita kali ini, kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama, kaidah tangan kiri Fleming, yang kedua, kaidah ulir kanan dan kaidah ibu jari kanan, dan yang ketiga, prinsip kerja motor starter. Yang pertama, kaidah tangan kiri Fleming. Bila sebuah penghantar konduktor berada di antara kutub N dan kutub S pada magnet permanen yang disusun seperti berikut, dan kemudian penghantar tersebut dialiri arus listrik, maka gaya-gaya garis magnet yang terbentuk pada bagian atas penghantar akan lebih kecil karena arah fluksi magnet dari magnet permanen dengan arah fluksi magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada penghantar berlawanan arah. Namun sebaliknya, garis-garis gaya magnet pada bagian bawah konduktor akan lebih besar. Karena dari fluksi dari magnet permanen dan arah fluksi yang dihasilkan oleh arus listrik pada penghantar arahnya sama. Gaya yang mendorong ke atas ini disebut dengan gaya elektromagnet. Arah dari gaya elektromagnet ini dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kiri Fleming seperti gambar berikut. Jari telunjuk menunjukkan arah atau fluksi magnet. Jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Ibu jari menunjukkan arah gerakan konduktor atau arah elektromagnetik. Ukuran gaya elektromagnet yang paling besar pada saat arah medan magnet tegak lurus, arah arus listrik dan meningkat sebanding dengan panjang penghantar, sehingga kekuatan medan magnet dapat dirumuskan dengan rumus yaitu F kali B kali I kali L, di mana F adalah gaya elektromagnet dan B adalah jumlah garis gaya magnet. I adalah besarnya arus listrik yang mengalir pada penghantar dan L adalah panjang penghantar yang digunakan. Yang kedua, kaidah ulir kanan. Bila penghantar atau konduktor dialiri arus listrik, maka akan terbentuk medan magnet dengan arah tertentu. Arah medan magnet tergantung dari arah arus listrik yang mengalir, seperti berikut. Bila penghantar kawat dan selembar kertas disusun ibarat gambar ini, kemudian kawat tersebut dialiri arus listrik, pada selembar kertas tersebut diberi serbuk besi, maka serbuk-serbuk besi tersebut akan membentuk lingkaran-lingkaran. Semakin akrab dengan titik kawat, maka serbuk besi akan semakin rapat. Dan sebaliknya, semakin menjauh serbuk besi dari titik kawat, maka akan semakin tidak rapat. Hal ini mengatakan bahwa semakin akrab dengan titik kawat, maka medan magnet yang terbentuk semakin kuat. Namun jika yang diletakkan pada selembar kertas ialah beberapa jarum berukuran kecil, maka magnet jarum tersebut akan mengatakan arah garis gaya magnet atau flux magnet seperti gambar ini. Arah arus listrik dan arah flux magnet sanggup dinyatakan dengan memakai kaidah ulir kanan yang berbunyi, hubungan antara arus listrik dengan arah flux magnet sanggup digambarkan dengan gerakan skrup ulir kanan ketika diputar masuk atau dikencangkan ketika arus listrik DC atau searah dialirkan sesuai dengan arah pengencangan skrup ulir kanan, maka arah fluksi magnet yang dihasilkan akan searah dengan gerakan memutar skrup atau searah jarum jam seperti ini. Ini adalah gambar ulir kanan. Yang pertama, arus listrik mengalir sesuai dengan arah panah. Kedua, medan magnet yang terbentuk akan searah dengan putaran jarum jam. Yang ketiga, tanda silang mengatakan bahwa arus listrik yang mengalir menjauhi kita. Dan yang terakhir, tanda titik mengatakan bahwa arus listrik yang mengalir mendekati kita. Berikutnya, kaidah ibu jari kanan. Kaidah ibu jari kanan sama dengan kaidah ulir kanan pada skrup. Berikut prinsip kerja motor starter. Jika sebuah penghantar atau konduktor dialiri arus listrik, maka di sekitar penghantar akan timbul medan magnet. Arah medan magnet yang dihasilkan tergantung dari arah arus listrik yang mengalir pada penghantar, seperti gambar berikut.
Jika menggunakan kaidah sekrup ulir kanan, maka arah medan magnet searah dengan putaran jarum jam. Tetapi, jika menggunakan kaidah ibu jari kanan, maka ibu jari menunjukkan arah arus sedangkan keempat jari menunjukkan arah medan magnet. Hubungannya antara arah garis gaya magnet dan arah gaya dorongan pada penghantar merujuk pada aturan atau kaidah tangan kiri Fleming. Dalam simbol listrik, dapat digambarkan jika arah arus menjauhi, digambarkan lingkaran yang disilang. Jika arus listrik mendekati, digambarkan lingkaran yang diberi titik pada pusatnya. Pada gambar ini, sebuah penghantar berbentuk U ditempatkan di antara dua katup magnet permanen. Kemudian pada penghantar tersebut dialiri arus listrik, maka penghantar akan berputar. Sisi penghantar dengan arus mendekati atau tanda titik terdorong ke atas dan sisi penghantar dengan arus menjauhi terdorong ke bawah. Sehingga pada sumbu penghantar terdapat gaya saling berlawanan atau kopel dan penghantar akan berputar searah putaran jarum jam. Pada prinsip kerja motor starter, satu siklus dengan kumparan angker tunggal, yaitu arus listrik mengalir dari kutub positif baterai, sikat positif komutator, sikat negatif, dan kemudian baterai. Pertama, sisi kumparan atau arus menjauhi membentuk medan magnet dengan garis gaya magnet searah putaran jarum jam. Kedua, medan magnet yang timbul di antara katup-katup magnet saling berinteraksi dengan medan magnet yang timbul pada kumparan, menghasilkan gaya magnet yang mengarah ke bawah. Kemudian, sisi kumparan dengan arus mendekati kita membentuk medan magnet dengan garis gaya magnet berlawanan arah putaran jarum jam. Dan magnet yang timbul antara kutub-kutub magnet saling berinteraksi dengan medan magnet pada kumparan dan menghasilkan gaya magnet mengarah ke atas. Akibat dari arah kedua gaya magnet yang berlawanan tersebut, maka angker akan berputar setengah putaran searah jarum jam. Bila arah arus pada kumparan yang mendorong katup magnet diarahkan hanya satu melalui lamel komutator, maka akan menghasilkan putaran motor yang teratur secara terus-menerus atau kontinu. Torsi yang terjadi akan tergantung pada kuat medan magnet dan panjang kumparan yang berada dalam medan magnet. Dalam motor yang sebenarnya terdapat beberapa set atau pasangan kumparan yang disebut armatur untuk menjamin putaran motor yang lebih teratur. Demikian penjelasan materi kita pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!